firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sampai hari ini kita tetap dalam penyertaan Tuhan, amin. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GBI Rahmani yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini, mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Kita berdoa. Banyak Tuhan perkara yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh sehat. Kami boleh Engkau berikan kesehatan Tuhan. Kami boleh datang memuji Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami mau siapkan hati kami. Kami buka hati kami. Kami hendak berjumpa dengan Engkau lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Mari angkat suara katakan. bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari sama-sama angkat suaramu katakan. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari katakan syukurmu. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh sama-sama angkat suaramu sembah. Di dalam
Biarlah tombak dan gadamu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Mari angkat suaramu, katakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami takkan pernah gentar ya Tuhan. hatiku takkan gentar, sebab ku tahu Yes. tanganmu Mari yang angkat suara, menopangku. serukan Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan, mengapa ku percaya. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Mari katakan lagi, kami bersyukur. bersyukur Bapa, Kami bersyukur ya Tuhan bersyukur buat segala kasih setiamu ya Tuhan. kasih setiamu Kami serukan, kami bersyukur dalam hidup kami Tuhan. bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Mari katakan lagi. Buat segala kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersorak-sorai memuji Engkau di dalam nama Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bersukacita. Kami akan menari. Kami akan bersukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang saya memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan tarian sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Saya dan semuanya bangkit berdiri saudara. Mari kita bersorak-sorai karena Tuhan Yesus Yes. setia dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagimu segala pujian Tuhan, segala hormat dan kemuliaan. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, tak terbayang kebesaran
kembali kami datang Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama angkat suaramu, katakan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari kembali angkat suaramu, katakan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Dan sampai kapanpun kami akan tetap bertahan Tuhan, karena Yesus selalu. Mari sekali lagi angkat suaramu, katakan. Ku kan berdiri di tengah badai. Apapun persoalan kamu, kami percaya kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi angkat suaramu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
Keadaan semakin sulit, tapi Engkau Allah yang menopang kami. Kami pastikan Tuhan, tangan kami memegang tangan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang tiba waktunya, berbicaralah Tuhan. Urapi, kuduskan hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk memperkatakan hal-hal yang positif, sehingga semuanya menjadi firman yang menjadi berkat bagi semua. Berkati juga Tuhan semua jemaat GBI Rahmani dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau kirim ke mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, saya berkata amin. Shalom. Terima kasih buat tim PW. Shalom semuanya, semua jemaat GBI Rahmani yang ada di mana saja ya. Saat ini mungkin ada di rumah-rumah sedang menyaksikan ibadah online ini ya. Tentunya kita sudah rindu ya, sudah 4 minggu ini kita tidak pernah berjumpa di tempat ini. Kami yang ada di sini selalu merindukan jemaat-jemaat GBI Rahmani ya. Tetapi keadaan yang membuat kita untuk beribadah di rumah masing-masing, tentunya di balik semua itu akhirnya ada yang positif. Setiap rumah pasti akan terdengar puji-pujian, setiap rumah akan terdengar orang-orang berkata firman. Amin. Makanya sekarang saat ini kalau jemaat GBI Rahmani yang ada dimanapun juga tidak akan mengurangi ya. Tidak akan mengurangi hadirat itu akan hadir. Pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana ya kalau kita melewati badai ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saat ini kalau kita mendengar berita ya dari hari ke hari, tadi saya lihat di berita yang positif COVID-19 itu sudah 5.900 lebih. 5.900 lebih. Dan kita berada di Jawa Barat adalah provinsi yang nomor 2 terbanyak positif COVID. Tentunya itu tidak akan menjadikan kita ketakutan ya. Bukan berarti tidak takut itu kita tidak mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Ya, semua jemaat GBI Rahmani dimanapun kita berada, ikuti aturan pemerintah, tinggal di rumah, bekerja di rumah, ya, ibadah di rumah, ya, ikutin peraturan. Kalau tidak terlalu penting, tidak perlu keluar rumah, ya. Pakailah waktu-waktu yang banyak ini, ya, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bercengkrama dengan keluarga, ya, untuk melakukan hal yang positif di dalam keluarga. Nah, jemaat GBI Rahmani, kami juga sama-sama berdoa ya. Kalau full time dan pengerja ya, saya akan ajak juga dengan jemaat yang lain. Kita ada rantai doa, tentunya nanti di KUL, walaupun tidak bertemu fisik, ya saling calling-callingan. Kita sama-sama doa yuk, jam berapa kita doa? Kita bikin jadwal ya, di grup dibikin jadwal. Ada yang jam 5 sampai jam 6, ada yang jam 6 sampai jam 7 ya, atau mungkin setengah jam. Walaupun tidak berada berdekatan, tetapi kita sama-sama berdoa di saat jam yang sama. Jadi setiap jam itu ada yang bersama berdoa. Mungkin 2-3 orang ya, misalnya dari jam 5 pagi kita start sampai jam setengah 6 sampai jam 6 ya. Kalau full time dan pengerja GBI Rahmani mereka sudah ada namanya rantai doa ya. Nah, kita orang-orang yang tinggal di Indonesia ini, kita harus sama-sama berdoa buat Indonesia. Biarlah badai COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Jemaat yang di rumah pasti akan katakan amin. Kita sama berdoa. Kalau kita semua orang Kristen menyerukan sama Tuhan, biar cepat berlalu. Ikutin peraturan pemerintah. Kalau tidak boleh keluar jangan kerumun-kerumun ya. Tentunya walaupun kita tidak berada sama-sama di gereja ini sama-sama kita ibadah, di rumah pun rasanya kita juga dekat karena Tuhan ada di mana-mana ya. Hal yang positif setelah keadaan ini ya, di rumah-rumah kita ada puji-pujian. Setiap rumah jemaat-jemaat GBI Rahmani ada puji-pujian didengungkan. Ya, di balik badai pasti ada sesuatu yang positif yang Tuhan punya mau. Baiklah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Kita akan baca 1 Korintus 10 ayat 11 ya. Firman Tuhan berkata begini,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, tentunya kita semua akan katakan amin. Semua janji Tuhan, ya dan amin. Tetapi kita ingat, semua janji Tuhan pasti ada syaratnya. Nah, tugasnya kita nanti akan baca di Korintus itu ya. Ya, kalau sekarang kita akan sama-sama bahas terlalu panjang. Di situ ada quote seperti ini. Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang akan berdiri teguh melewati badai hidup. Karena dia akan memegang janji Tuhan dan mengerti bahwa badai yang dilewatinya itu tidak akan melebihi kekuatannya. Katakan amin. Kita katakan amin. Mungkin saat ini banyak jemaat yang dirumahkan. Banyak jemaat yang di PHK karena perusahaannya sudah tidak produksi. Ya kita fair saja, jangan demo. Ya, kita nggak boleh demo. Kita anak Tuhan. Kita harus berdoa buat perusahaan tempat kita bekerja. Walaupun saat ini sedang dirumahkan, tetap berdoa. Doakan perusahaanmu tempat kamu bekerja itu. Ya, biar diberkati, biar COVID-19 ini akan segera berlalu. Benar? Nah, tetapi anak-anak Tuhan, pencobaan yang kita lewati itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan tadi janji Tuhan, Dia akan menolong kita, memberi jalan keluar. Semua badai itu pasti bisa kita lewati. Kemudian renungan pada sore hari ini kita akan sama-sama bahas ya. Apa saja yang harus kita lakukan saat melewati badai? Apa saja sih yang harus kita lakukan saat melewati badai? Ya, tentunya nggak usah ribet-ribet, nggak usah susah-susah. Ya, kita akan mulai yang pertama. Yang pertama, kita melewati badai itu harus dengar dan lakukan firman Tuhan. Ya. Yang pertama, saat kita melewati badai saat ini, kita harus dengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana mendengar firman Tuhan? Ya Bu, mendengar firman Tuhan ya kita ini aja nanti wahyu turun. Tidak seperti itu. Seperti berkali-kali saya katakan dari mimbar ini, orang yang bisa tahu maunya Tuhan, yang dia bisa mendengar firman Tuhan, kalau dia membaca firman Tuhan, katakan amin. Setiap pagi sebelum memulai segala sesuatu, jangan lupa baca firman Tuhan dulu. Ya, baca firman Tuhan dulu. Karena saat melewati badai, kita itu harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita omong kosong kalau kita akan mendengar dan melakukan firman Tuhan, tetapi hidup kita ini tidak pernah baca firman. Ya. Mungkin kita melihat orang, wah sibuk sekali dia pelayanan, tidak pernah baca firman, itu enggak ada artinya. Ya. Tuhan tidak senang seperti itu. Karena di dalam firman Tuhan itu akan ada segala hikmat. Di dalam firman Tuhan itu akan ada janjinya Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu akan ada perintah-perintahnya Tuhan. Yang kita harus tahu saat kita melewati badai hidup ini. Katakan amin. Kita baca yuk Matius 7 ayat 24-27, di sini dikatakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemudian yang ayat 26 ini yang orang bodoh. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari ayat 24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Berarti disimpulkan apa? Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita adalah orang yang bijaksana, orang yang punya hikmatnya Tuhan. Inilah cirinya orang yang bisa melewati badai kehidupan ini. Ya. Berbeda dengan ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bodoh. Tentunya orang bodoh tidak mungkin dia bisa melewati badai. Dia pasti akan tenggelam, dia akan hanyut, dia akan musnah, dan dia akan hidup dengan sia-sia. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita kalau melewati badai ini, badai kehidupan ini? Yang kedua dikatakan, pakailah kekuatan Tuhan. Bapak Ibu kita ulang ya, pakailah kekuatan Tuhan. Kenapa kita memakai kekuatan Tuhan? Sekarang sudah terbukti loh. Memang orang yang meninggal gara-gara dia kena COVID-19 itu orang yang gak punya duit. Orang yang gak bisa manggil dokter spesialis apapun. Yang gak bisa dia pergi kemanapun ke rumah sakit yang termewah. Yang banyak dokter-dokter yang hebat di luar negeri. Dia punya uang. Tetapi dia juga bisa kena badai ini. Karena mungkin dia teledor. Kita tidak boleh mengatakan dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Mungkin orang ini juga teledor. Makanya tadi yang pertama dikatakan, kita itu harus menjadi orang yang bijaksana mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan andalkan Tuhan. Pakailah kekuatan Tuhan itu. Ya, siapa kita ini? Coba kalau corona sudah kena kita aja, udah, ya. Kita nggak munafik dong, pendeta pun kalau kena corona kita juga pasti Tuhan ya, seperti itu. Tetapi kita percaya perlindungan Tuhan itu sempurna bagi orang-orang yang dia bisa melakukan maunya Tuhan. Kita baca yuk Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu jelas sekali kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu memakai badai untuk kekuatan dia terbang. Luar biasa ya, luar biasa. Seperti burung Raja Wali yang dia memakai sayapnya dengan badai itu membuat dia semakin tinggi terbangnya. Begitu juga dengan orang-orang Kristen ya, yang kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Semakin badai itu datang, semakin diuji imanmu dan akhirnya kita semakin next level dan next level. Bedanya orang yang memegang tangan Tuhan saat melewati badai dengan orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu pasti beda. Hasilnya pasti lain. Saat kita memegang tangan Tuhan lewatin badai pun kita aman. Kita dengerin, ayo kamu angkat kaki, oh ya Tuhan. Kamu kiri, oh baik Tuhan. Kamu begini, iya Tuhan. Inilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dikatakan, bagaimana sih kalau kita melewati badai? Caranya bagaimana? Badai hidup ini bisa kita lewati dengan apa? Hidup mencukupkan diri. Ya, berkali-kali saya selalu himbau kepada semua jemaat Rahmani, cukupkan dirimu. Ya, karena mencukupkan diri ini adalah sumber dari keberhasilan kita hidup dan intim sama Tuhan. Kalau kita punya 500, ya 500 itu yang kita pakai. Kalau kita punya 1 juta sebulan, kita pakai 1 juta itu. Jangan sedikit kurang, pinjam dulu. Ya, handphone saya jelek, udahlah kredit nanti daripada kalau kita nggak kredit nggak punya. Sering loh orang bilang seperti itu. Kalau nggak kredit nggak punya, itu orang dunia berkata seperti itu, benar? Itu yang tidak benar. Tidak perlu kita mengada-ada yang tidak ada dalam hidup kita. Kita harus hidup mencukupkan diri. Saat ini mungkin kamu dirumahkan, ada beras berapapun ya, kita masak apa nanti dibikin bubur ya. Mungkin kalau setiap hari kita pakai telur makan satu-satu, ya telur itu satu, kita kocok ya, kita kasih kol, kita kasih tahu, kita bikin jadi sewajan ya. Kita taruh di meja, sebelum makan bareng-bareng kita berdoa, kita potong-potong telur itu, benar? Jadi hikmat Tuhan itu harus ada sama anak-anak Tuhan. Mencukupkan diri, ini adalah caranya kita bisa melewati badai. Jadi saat kita biasa mencukupkan diri, kita tidak takut lagi. Gak ada beras, juga gak apa-apa kita berdoa. Kita bisa puasa. Ya. Nah gereja ini mengajak kita semua, kita puasa dari tanggal 10 April ya. Jadi kemarin sudah puasa 45 hari, sekarang tanggal 10 April kita akan puasa sampai tanggal 28 Mei. Ya, sampai pencurahan Roh Kudus. Saya ajak semua jemaat GBI Rahmani. Kalau pengerja itu wajib ya, tapi jemaat GBI Rahmani gak ada salahnya kita puasa. Pagi-pagi tidak ada kopi, pagi-pagi tidak ada
pisang goreng ya. Pagi-pagi tidak ada makan mie. Pagi-pagi tidak ada makan nasi karena kita puasa. Ya. Ini salah satu juga loh, selain ini adalah hikmat Tuhan, kita diajak puasa ya, sama Pak Niko diajak puasa dari tanggal 10 sampai tanggal 29. Berarti kita mempunyai hikmat untuk apa? Mencukupkan diri. Ya. Malam sudah nggak makan. Jadi pagi-pagi nggak ada kopi, kita puasa. Baru nanti siang buka puasa. Tetapi terserah ya, kalau misalnya mau bablas nanti sampai jam 6 sore kalau kuat boleh. Tetapi gereja ini sampai jam 12 siang, saat puasa boleh minum air putih ya. Jadi jemaat-jemaat nih dengar nih, gak usah takut ya. Ini salah satu cara loh kita mencukupkan diri. Pagi-pagi tidak ada kopi, tidak ada pisang goreng, tidak ada gadong goreng ya, orang Batak bilang ya. Seperti itu ya. Tetapi pagi-pagi kita awali dengan doa, kita puasa. Nanti jam 12 kita berdoa, kita buka puasa. Kita baca Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan bagus sekali. Kalau kita mencukupkan diri, kita tidak menjadi hamba uang. Mungkin kalau tidak ada corona, ya Bapak Ibu di rumah ya, saya ingatkan. Dari pagi sampai pagi kita bekerja mencari uang. Sekarang dengan adanya virus corona ini, tidak boleh keluar sembarangan. Kantor juga lagi libur, ya. Kita tinggal diam di rumah. Tetapi Tuhan punya mau. Kalau kita tinggal di rumah, berarti kita mempunyai kekayaan waktu yang banyak. Ya, kalau full time di GB Rahmani, waktu-waktu kosongnya mereka nanam ikan. Ikannya kecil-kecil, nanti kalau besar mereka bisa makan. Mereka nanam pohon-pohonan di halaman. Ya, kemarin full time mereka nanam pohon. Ya, ada cabai, ada susin. Bu, bagaimana kalau kita nggak punya tanah? Kata siapa? Sekarang juga ada cara menanam pohon hanya di dalam pot. Cara memelihara ikan hanya di dalam ember juga ada. Kalau bibit ikan satu harganya hanya 150.000. Kalau dia sudah besar dijual, harganya bisa 8.000. Berarti sudah berapa? 700%. Ya, 700%. Makanya cukupkan dirimu. Sekarang kita punya waktu banyak, pakai waktu itu sebaik-baiknya. Bersih-bersih rumah ya, baca firman Tuhan. Ya mungkin gak pernah olahraga, kita olahraga. Ya gak pernah berjemur, matahari kita berjemur. Karena kalau hari-hari biasa kan tidak ada COVID-19. Pagi kerja, pulangnya malam ya. Kita berangkat tidak ada matahari, kita pulang matahari juga sudah terbenam. Makanya sekarang kita pakai waktu kita yang ada ini dengan hal-hal yang positif. Ya, saya percaya jemaat GB Rahmani dimanapun Bapak Ibu berada akan mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Pakailah waktu dengan baik. Kemudian di sini dikatakan kita itu harus bersyukur dengan berkat yang kita miliki. Berapapun yang Tuhan beri, kita harus bisa mencukupkan diri. Ini pesan Tuhan ya. Berapapun yang ada, cukupkan dirimu. Seperti tadi saya katakan, daripada kamu beli nasi goreng 15.000, sudah bisa beli beras 1 kilo, beli telur 4 biji atau 5 biji ya. Kemudian tambah kecap, ditambah dengan minyak, sudah bisa 5 orang makan. 1 kilo 5 orang kekenyangan ya. Nah ini adalah caranya mencukupkan diri, itu hikmat Tuhan. Gak usah keluar-keluar, gak usah harus beli kan pemborosan seperti itu. Ya, saya percaya pesan Tuhan pada sore hari ini, semua jemaat GB Rahmani dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah kalian berada, dengar, cukupkan dirimu. Jangan pernah takut, jangan khawatir, Tuhan pasti tolong. Kemudian yang terakhir, ya tim PW saya undang ke depan. Yang terakhir dikatakan seperti ini, kita melewati badai ini, kita harus tetap tenang dan berdoa. Ya,
Kalau orang nggak tenang, terburu-buru, dia memutuskan masalah itu bisa salah. Orang yang tidak tenang naik motor pun mungkin bisa celaka. Makanya firman Tuhan ini berkata, tetap tenang dan berdoa. Saat kita melewati badai ini, tetap tenang dan berdoa. Ini pesan Tuhan, tetap tenang dan berdoa. Jangan pernah takut dengan masa yang kita lewati. Kita sama-sama baca ya, 1 Petrus 4 ayat 7. Di sini dikatakan, yuk kita sama baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena kalau mau berdoa hati kita nggak tenang juga nggak bisa, ya. Dan quotes-nya begini. Yuk kita jemaat-jemaat di rumah pun kita akan sama-sama bangkit berdiri ya. Sebentar lagi akan terima berkat Tuhan. Quotes-nya berkata begini. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan. Tetapi dalam doanya itu dia juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini adalah dasar. Saat berdoa, mau aku begini Tuhan, mau aku begini. Tetapi orang yang tenang pasti berdoa, Tuhan apa maumu Tuhan? Berbicaralah Tuhan, biar aku lakukan, biar aku bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Itulah orang yang tenang, makanya dia bisa berdoa. Kita akan sama-sama baca ya kesimpulannya. Pada pagi hari ini, ya, pada hari Minggu ini, kita tidak ada di gereja tetapi kita ada di rumah-rumah. Kita online tapi hati kita tetap dekat. Kita sama-sama tidak mengurangi hadirat Tuhan. Kesimpulannya yang harus dilakukan saat melewati badai yang pertama. Kita dengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, pakailah kekuatan Tuhan untuk melewati badai. Yang ketiga, hidup mencukupkan diri. Yang ada sama kita itu cukupkan. Jangan hutang-hutang kemana-mana. Kamu berdoa, lu gak punya beras, lu puasa, lu doa. Ya. Kemudian yang keempat, tetap tenang dan berdoa. Amen. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah hidup kami ini menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat selalu mengikuti setiap langkah kami ya Yesus. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mengadakan ibadah online, kami berdoa buat Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Segera lalukan COVID-19 dari bumi Indonesia. Tuhan, pegang tangan kami akan melewati krisis ekonomi. Tetapi bersama Engkau Tuhan, kami akan melewati kemenangan demi kemenangan Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat tenaga medis yang ada di Indonesia Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Biarlah semua orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Tuhan tolong Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat GP Ramani. Tuhan berkati mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi, terobosan ekonomi akan terjadi. Yang sedang di PHK, Tuhan pegang tangan mereka Tuhan. Beri jalan keluar. Engkau akan selalu mendampingi mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa melewati badai ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saat ini orang-orang yang belum bisa mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Tuhan sertai, Roh Kudus kirim dalam hatinya. Mereka akan mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saat ini Tuhan,
kami sudah mendengar firman-Mu dan ibadah akan kami akhiri. Kami akan menerima berkat daripada-Mu Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau Tuhan menyertai aku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat GBI Rahmani, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Segala berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah, damai sejahtera akan turun kepadamu. Mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sampai ketemu nanti di ibadah berikutnya.